Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Harapan kami karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy, Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Karena kita selalu belajar dalam setiap episodenya bagaimana menjaga kesehatan. Itu adalah hal yang paling utama dalam hidup ini. Jadi kita berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan kalau misalnya Anda nih pemirsa ingin berbagi langsung masalah kesehatan termasuk mencarikan solusinya, boleh kami undang Anda datang ke studio kami. Jadi sampaikan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini ya. Nanti kami akan atur waktunya bagaimana Anda bisa datang ke sini langsung berbagi dengan dua sahabat saya di sini nih. Kali ini ada dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Baik, sehat Kang Ronald. Asik. Saya sehat, bugar, dan semangat. Sehat, bugar, dan semangat. Mari kita sama-sama sehat pemirsa. Nah, hari ini kita akan belajar dari narasumber kami. Beliau ini adalah ibu dari sahabat saya sebetulnya ya. Karena anaknya sering main ke rumah saya. Ada Ibu Dagmar. Ibu apa kabar? Baik. Baik ya. Sebelumnya kami di sini ingin mengetes pemahaman dari Ibu Dagmar mengenai dua pernyataan dalam dunia kesehatan. Yang pertama, pernyataannya adalah depresi dan sering cemas dapat memicu serangan jantung. Menurut Ibu Dagmar ini pernyataan benar atau salah? Benar. Merasakan hal seperti ini nggak Ibu? Merasakan. Depresi, Iya, sering cemas, sering. dan akhirnya ada gangguan jantung. Iya. Mbak Preti, boleh dibantu? Iya, jadi jawaban Ibu sudah tepat. Memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Ketika kita berbicara masalah kesehatan tubuh, kita tidak bisa memisahkan antara kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Iya. Keduanya itu saling berhubungan dan memiliki hubungan timbal balik. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa 1 dari 5 orang yang mengalami serangan jantung sebelumnya ada depresi. Itu berarti depresi bisa memicu terjadinya serangan jantung, apalagi dibarengi dengan pola hidup yang tidak sehat. Terlebih lagi nih, orang yang sudah mengalami serangan jantung juga beresiko untuk terjadi depresi atau gangguan cemas. Biasanya karena parno, udah pernah mengalami serangan jantung, tahu apa yang terjadi, trauma, akhirnya dikit-dikit gampang cemas, dan itu juga memperparah serangan jantungnya sebelumnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya ibarat kata nih kayak lingkaran setan. Lingkaran setan, Betul, iya. depresi sendiri bisa mengakibatkan serangan jantung secara tidak langsung, dibarengi dengan tadi ya faktor resiko yang lain, ditambah lagi ketika serangan jantung orang lebih rentan lagi mengalami depresi atau gangguan cemas dan akhirnya dapat memperparah penyakit yang sudah dia miliki. Jadi untuk pernyataan depresi dan sering cemas bisa memicu serangan jantung, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke. Pernyataan yang kedua, denyut nadi rendah pertanda jantung sehat. Kira-kira ini benar atau salah? Salah. Karena sebenarnya jantung tuh denyutnya antara 80 sampai 100 itu yang yang normal. Kalau denyutnya dia antara 50 sampai 60 untuk kena serangan jantung dia enggak gitu. Oke. Aman lah posisinya di antara di bawah 60. Tapi atlet segitu nggak bagus. Pengalaman pribadi kayaknya ya? Iya, pengalaman saya. Jadi pernyataannya tepat, Bu, bahwa denyut nadi yang rendah belum tentu jantungnya sehat. Bahwa para atlet yang terlatih memang denyut nadinya rendah karena pompa jantungnya efektif, kuat gitu ya, karena otot jantungnya besar. Tapi pada orang-orang yang punya masalah kesehatan, misalnya nih yang paling sering adalah masalah hormon tiroid atau ada gangguan kecemasan juga bisa menyebabkan denyut jantung lemah atau overtraining pada orang yang latihannya berlebihan ya. Overtraining nggak melulu atlet ya, ada orang yang nggak pernah latihan atau masih ringan gitu ya, tapi dia overtraining ya, aktivitasnya overtraining itu bisa menyebabkan denyut nadinya rendah. Dan tapi kalau Anda punya masalah denyut nadinya rendah dan Anda bukan olahragawan, sebaiknya saya sarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. Sebab bisa jadi itu ada tanda-tanda ada masalah pada jantung Anda. Itu Kang Ronald. Oke, jadi untuk pernyataan denyut nadi rendah pertanda jantung sehat, ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Jadi jawaban Ibu Dagmar dua-duanya benar. Boleh kami berikan souvenir dari Go Healthy. Wah, hebat. Terima kasih. Silakan Ibu ya. Buat Anda yuk kita belajar dari kisahnya Ibu Dagmar supaya Anda tidak harus mengalami hal serupa. Seperti apa kisahnya? Ini dia.
Dagmar Clara Sunardi. Penyanyi era tahun 80-an ini tetap berusaha tegar walaupun banyak masalah kesehatan yang dihadapi. Hal ini bermula ketika Dagmar berusia 40 tahun. Kala itu, tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Namun hipertensinya itu tidak dikendalikan dengan baik. Tanpa sadar, hipertensi tersebut membuat pembuluh darahnya menjadi bermasalah. Hingga akhirnya, pada tahun 2018, Dagmar mengalami serangan jantung. Ketika dicek oleh dokter, ternyata bukan hanya tekanan darahnya yang tinggi, tetapi kadar trigliseridanya juga tinggi. Alhasil, ia harus dipasangi 1 ring karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Dagmar pun bercerita, setelah kejadian tersebut, ia beberapa kali pernah mengalami serangan jantung. Kini, Dagmar tetap berusaha untuk bisa lebih menjaga kesehatannya. Ia pun berharap bisa mendapat solusi tepat untuk membantu mengatasi kesehatannya. Sekarang kondisi bagaimana, Bu? Masih tinggi tensinya? Sekarang udah mulai stabil, tapi minum obatnya 2 kali sehari. Oke, 210 paling tinggi waktu itu. Itu rasanya gimana sih? Melayang rasanya. Melayang. Kayak kita naik lift gitu, ngambang. Aduh. Itu gimana kehidupan? Kerja pun nggak bisa dong, Bu? Nggak bisa, nafas aja susah. Karena jantung Ya kenceng. ampun. Sampai akhirnya dokter menyarankan ibu harus pasang ring. Ada 1 ring ya, Bu ya? Ya. Yang menjadi pemicu ibu itu adalah yang pertama tadi kita lihat, hipertensi. Yang kedua, trigliserida. Bu Dagmar sekarang kondisi yang dirasakan apa, Bu? Masih kurang enak aja sih, baru pulang dari rumah sakit juga kan saya. Iya. Oke. Dari catatan saya, Ibu nih mengalami serangan jantung sampai 5 kali dalam waktu 2 bulan terakhir. Iya. Dan dalam 1 tahun ini juga nggak dalam keadaan baik-baik aja ya, Bu ya, betul ya? Ini mohon maaf nih, apakah ada pemicu mungkin dari secara psikisnya, Ibu? Ada anak saya meninggal. Kapan, Bu? Anak saya meninggal Desember 2021. Oke. Semenjak dia Depresi. meninggal, saya depresinya luar biasa. Saya Sampai sampai hari tarik ini? diri, ya. Saya nggak pernah keluar rumah. Ketidaksehatan secara fisik Iya. dan ditambah, diperparah ketidaksehatan secara psikis. Nah, ini berhubungan Ya. nih dengan pernyataan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang ada hubungan timbal balik antara kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Di mana kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Di mana Oke. gangguan depresi yang Ibu alami itu memperparah dan memperberat gejala penyakit jantung yang pernah Ibu alami juga. Ya, dan sebelum kami melakukan rekaman syuting ini, pemirsa kami sempat mengecek. Ini 117/64. Kesannya Ya. tensinya normal. Kesannya normal. Nah, tekanan tapi kita darahnya. lihat nih yang bawahnya nih. Nah, ini nih denyut nadinya ada di angka 55. Secara medis itu 60 sampai 100. Jadi kalau misalnya di bawah 60, ini kita sebut dengan bradikardi atau sebuah keadaan di mana denyut jantung melemah atau melambat. Aduh. Dan seperti tadi penjelasan Bang Paidon ya, betul ya Bang Paidon ya, bahwa kalau misalkan memang Anda merupakan atlet terlatih profesional, ya wajar-wajar aja Wajar, sebenarnya dengan ya. denyut nadi demikian. Tapi kalau misalkan Anda bukan atlet terlatih profesional, wah ini menandakan banyak hal nih sebenarnya nih. Dan kemarin katanya masih ada penyumbatan, masih ada PR sebetulnya, Bu ya? Iya, masih. Apa katanya PR terakhirnya apa tuh? PR terakhir tuh ada 1 pembuluh darah yang di jantung. Ya. Dia lari ke Paru-paru. paru-paru. Aduh. Cuma kata dokternya itu sebenarnya bawaan lahir saya. Ya. Cuman ya kok baru ketahuan sekarang gitu. Jadi pertanyaan lagi, jadi depresi lagi saya. Nambah lagi pikirannya. Iya, jadi Baik. sebentar-sebentar saya pegang dada. Terus kalau mau jalan cepat sedikit saya nggak berani. Takut kalau detak jantungnya kenceng nanti itu pembuluh darahnya kemana-mana. Kan saya nggak ngerti. Kata dokternya tindakannya mau apa, Bu? Jadi kata dokternya dia mau kasih obat sampai Oktober. Minum obat aja dulu. Kalau nanti tetap masih serangan-serangan terus, ya Ya. mau nggak mau dibuka. Jadi kayak model kayak bebas gitu. Oh, hidup sehat itu dimulai dari mindset mau sehat. Itu ibu yang pilih. Mau sehat apa enggak? Mau sehat, yuk belajar sekarang. Artinya apa? Menjalankan pola hidup sehat. Nomor 1, makan sehat. Dari saya yang paling penting mulai hari ini makan buah 3 kali sehari. Itu dulu, yang lain nanti. Kemudian yang kedua, ingat patuhi nasihat dokternya. Ya, makan obatnya. Nah, kemudian ketiga, nanti kita bisa sarankan ibu menggunakan teknologi laser. 3 kok saat ini, yang paling cepat bisa dikerjakan. Teknologi laser ini nanti membantu untuk mengurangi beban jantung ibu, mengurangi tekanan darah, dan membantu obat supaya bisa bekerja lebih optimal. Teknologi laser ini cukup powerful untuk bekerja sebagai pendamping ibu menjalani hidup sehat di depan.
Kesehatan mental atau kesehatan psikis ini tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan Iya, fisik. betul. Jasmani dan rohani ini harus berjalan berbarengan. Jadi dari jasmani sudah diupayakan, dari rohani juga harus diupayakan Ibu. Maksudnya bagaimana pengendalian stres ini penting. Tidur cukup itu wajib. Wajib Bu, tidur itu sangat berpengaruh terhadap mood, terhadap dengan keadaan emosional kita dalam menjalankan keseharian. Kalau misalnya kurang tidur 1-2 hari nggak masalah, tapi kalau bertahun-tahun bisa jadi sangat masalah besar. Nggak cuma kesehatan mental terganggu, kesehatan fisik, tekanan darah, beban jantung juga meningkat. Jadi tidur harus cukup ya Ibu ya. Ikutin anjuran dokter, jangan lupa terapkan pilar pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Take action sekarang juga gunakan dokter laser. Karena ini adalah sebuah alat yang praktis, ya, ringan, portable, mudah digunakan. Di mana saja, kapan saja kita bisa melakukan terapi. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri. Sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Kita bisa pilih ya. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Buat Anda yang masih sehat, sama seperti saya, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat kita pemirsa. Nah, bagaimana caranya? Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan Anda bisa berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan kalau Anda nanti sudah punya dokter laser. Ya, ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat juga Gogomall. Baik. GoHealthy belum selesai. Kita masih akan belajar dari kisahnya Ibu Dagmar. Ya, oke? Setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di sini di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita belajar kembali ya di GoHealthy. Sekali lagi ingat, kesehatan fisik juga dipengaruhi oleh kesehatan psikis, kesehatan mental. Dua-duanya harus kita jaga. Sebelum kita lanjut, saya punya beberapa fakta buat Anda pemirsa ya. Tahukah Anda mengenai Indonesia sekarang sedang darurat kesehatan mental? 1 dari 5 penduduk Indonesia atau sekitar 20% populasi di negara ini punya potensi masalah gangguan jiwa. Ya. Dan juga ini ada hasil survei ya dari sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes tahun 2016. Di negara kita, setiap hari ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Angka ini saya yakin tahun ini semakin banyak. Dan memang benar. Ini menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022. Ada 15,5 juta jiwa atau 34,9% remaja. Bayangkan, remaja mengalami masalah kesehatan. Tolong jangan abaikan kesehatan mental. Karena itu erat kaitannya dengan kesehatan jasmani kita. Bagaimana caranya menjaga kesehatan mental? Boleh dikasih tahu dong, Bang Faido atau Mbak Preti. Iya, yang pertama adalah pastinya istirahat cukup. Kelola stres dengan baik. Kelola stres ini sendiri bisa banyak cara. Contohnya Anda bisa melakukan tapping solution. Jadi ketika Anda merasakan cemas, alih-alih memikirkan kecemasannya, coba melakukan tapping solution. Jadi lagi kepikiran nih, langsung gini-gini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan tapping, ini tuh kita berusaha untuk mengalihkan fokus. Dari yang fokus kita memikirkan masalah kecemasannya ke gerakan tapping. Itu 1. Lalu yang kedua, perbanyak makan makanan yang disukai. Nah, dalam catatan di sini, tapi makanan yang disukai ini harus sehat. Nah, salah satu makanan yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan mood Anda secara sehari-hari itu adalah telur putih. Telur putih ini mengandung kadar triptofan yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kadar serotonin dan dopamin dalam tubuh Anda. Lalu terbuka dengan orang lain, memiliki teman bicara itu pastinya penting sekali. Iya, merupakan kata kunci yang Cuman penting. Dipilih ya orang yang kita ceritakan ya, jangan sampai toksik juga. Betul, jangan yang toksik malah memperparah nanti ya. Ya, betul. Lalu olahraga secara rutin. Ketika Anda melakukan olahraga, berarti Anda menyumbangkan energi daripada sia-sia mikirin yang enggak-enggak
ke hal yang lebih positif dan mendatangkan kesehatan untuk tubuh Anda. Saya mau ngasih tunjuk ini. Kang Ronald, Ya. pernah nggak besok mau bangun pagi jam 4, mungkin waktu bulan Ramadan. Ya. Malamnya tidur jam 10, Kang Ronald bilang gini, besok bangun jam 4, besok Pasti bangun kebangun, pasti jam 4 kebangun. kurang 1 menit bangun. Betul, Tanpa betul. waker. Iya, betul. Kok bisa begitu? Karena di otak manusia itu ada sistem retikuler yang membantu memberikan kita jawaban atas apa yang kita minta selama permintaannya spesifik. Jadi nanti kalau Anda punya masalah, Tuhan mengaruniakan kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa karuniakan kepada kita otak untuk bisa mencari solusinya. Yang kedua, kalau Mbak Preti pakai telur, kalau saya senang pakai coklat, Bu. Coklat. Bubuk coklat Enak dikasih dengan gula aren dan kayu manis, ini membantu meningkatkan mood kita. Ditambah dengan olahraga. Nah, itulah saran dari saya. Tinggal satu lagi nih, di sinilah saya pengen menyarankan penggunaan teknologi laser. Karena teknologi laser membantu mengoptimalkan apa-apa yang masih baik dalam tubuh kita. Ya, teknologi laser itu nanti membantu membuka pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar, tekanan darah menjadi turun, dan ketiga bisa membantu mengurangi pengentalan darah. Apa sih dampaknya pemirsa? Dampaknya begini, ketika aliran darah ke otak Anda lebih baik, lebih banyak, otak kita bisa mampu berpikir dengan baik. Iya, betul. Untuk mencari solusi tadi. Kedua, jika aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, maka risiko tekanan darah yang ke otak berkurang, mengurangi masalah baru, mengurangi risiko stroke. Kemudian, ketika si darah ke jantung menjadi lebih lancar, maka ibu bisa mengurangi masalah yang terjadi yang selama itu ada. Masalah jantungnya nggak optimal. Kenapa? Saya rasa penyumbatan pembuluh darahnya ada banyak di jantung. Dengan bantuan teknologi laser ini, itu bisa dikurangin. Baik. Nah, kemudian yang berpotensi bermasalah, misalnya Pak, ginjal, liver, itu bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser bukan segala-galanya, bukan. Dia membantu sebagai asisten Anda untuk mendukung pengobatan Anda, mendukung pola hidup sehat Anda, supaya Anda punya kesempatan hidup lebih sehat, lebih baik. Gitu. Sekarang yang Ibu rasakan apa nih kondisi terakhir? Ketidaknyamanan apa di dalam tubuh Ibu rasakan? Secara fisik dan secara psikis ya Bu ya? Saya memang masih nggak bisa lupa anak saya yang meninggal. Ya. Itu aja nomor satu. Setiap hari, setiap saat, mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau pergi, mau kemanapun tuh wajahnya anak saya yang meninggal itu selalu ada. Saya kalau di kerumunan banyak orang, saya basah. Keringat dingin, jantungnya kenceng. Ketakutan. Nanti kalau saya mati, gimana nih sekarang? Kalau saya mati? Ya ampun. Padahal dulu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi semenjak anak saya meninggal ini, saya hancur bener-beneran, Mbak. Dan bukan cuma masalah jantung aja yang terdampak, kayak lambung juga tadi terdampak. Lambung juga ya? kena, di endoskopi udah bermasalah, gastritis, esofagistis saya kena juga udah. Sampai mulut kayak gigi. kebakar. Kenapa itu? Kayak makan api saya nih. Iya, kalau Itu terjadi kalau apa Ibu? kalau lagi stres, kalau lagi mikir. Karena asam lambung kita itu pH-nya tuh 1,5, pemirsa, ini sangat asam. 1,5 sampai 3. Bisa bayangin kan kalau misalnya produksinya berlebih, terus habis itu dia terjadi GERD atau reflux naik ke atas, kita sebutnya asam lambung naik. Otomatis itu nyambung nih sampai ke mulut. Dan salah satu penyebabnya adalah di psikisnya, pada dasarnya itu demikian. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh teknologi laser untuk psikisnya Mbak Preti? Nah, jadi teknologi laser yang tadi sudah Bapak Idun jelaskan ini kan digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar dan juga ada titik-titik akupuntur yang terstimulasi dengan baik. Ada titik akupuntur PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, HT7. Ke-6 titik akupuntur ini sendiri sudah banyak digunakan di bidang neuropsikiatri. Neuro artinya saraf, psikiatri artinya psikis atau kejiwaan. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika 6 titik akupuntur itu terstimulus dengan baik, maka dapat mendatangkan manfaat untuk masalah kesehatan mental, terutama bisa digunakan oleh Anda yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, sering panik, atau mengalami kesulitan tidur. Ketika terstimulus dengan baik, mood jadi lebih meningkat. Itu satu. Lalu yang kedua, kecemasan bisa dibantu untuk dikurangi. Lalu apalagi tubuh kita juga akan secara optimal memproduksi hormon melatonin, dopamin, dan serotonin. Sehingga yang tadinya nih, kalau misalkan sulit tidur ya Bu ya, pasti banyak kepikiran, tidurnya menjadi lebih enak, itu satu. Lalu yang kedua, secara mood juga membaik. Lalu yang ketiga, pikiran-pikiran yang tidak perlu kita atau tidak ingin kita pikirkan, itu setidaknya bisa dihindari.
Nah, terlebih lagi teknologi laser ini ada ekstensinya nih ke dalam rongga hidung. Kita sebut dengan intranasal. Ini baik juga digunakan oleh Anda yang memang ingin tetap sehat, tetap aktif, tetap produktif sampai usia lanjut. Terus bisa dimanfaatkan untuk Anda yang menderita sinusitis, migrain, vertigo, atau insomnia. Nah, ini nih, jadi akan memboosting lagi produksi hormon melatonin di sistem saraf pusatnya Bu Damar, sehingga Bu Damar yang tadinya mungkin sulit tidur menjadi lebih mudah tidur. Nah, supaya Ibu Dagmar makin yakin, supaya Anda juga makin yakin, pemirsa, karena banyak di luar sana yang sudah merasakan manfaatnya. Ya, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Saya adalah seorang anak, ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang anak selain melihat ibunya tersenyum. Sehatnya ibu tuh buat anak-anak luar biasa loh, Bu. Yang berharap mamanya dan omanya sehat. Ibu mau sehat enggak? Buat siapa? Buat mereka. Kita mau dukung ibu, betul-betul mau dukung ibu asal ibu siap untuk hidup sehat demi yang 4 orang ini. Betul. Ditambah 3 cucu. Bu, pemirsa, Anda mungkin tidak tahu rasanya takutnya kehilangan orang tua. Yang punya orang tua sekarang tahu. Ibu saya kasih tahu sekarang, takut Bu anak-anak itu kehilangan ibu. Setuju, betul sekali. Ibu tuh tumpuan. Sekarang saya malah pingin ibu janji untuk mau menjaga kesehatan. Apapun yang kita sarankan, apapun yang dokter ibu sarankan, kerjain buat ibu dan buat mereka. Deal ya? Ya. Ya. Ibu Dagmar, kami tahu kisah hidup ibu itu berat. Ya, kami tahu. Tapi kami percaya ibu bisa move on. Ibu bisa melangkah maju dan mengikuti saran dari para praktisi kesehatan. Dan mulai sekarang, ibu harus rutin ya. Gunakan dokter laser supaya masalah yang tadi ibu alami bisa terkendali dan komplikasinya yang lain tidak sampai terjadi. Nah pemirsa, dokter laser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah sama mungkin seperti Ibu Dagmar, punya hipertensi, atau mungkin punya kolesterol tinggi dan diabetes. Harapannya kalau dipakai adalah ya supaya bisa mengatasi masalah dan mencegah dari komplikasinya. Ada juga tadi sudah dijelaskan intranasal therapy kit masuk ke dalam rongga hidung. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, yang muter-muter, kepala pusing kan, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sampai sinusitis. Dan sekali lagi buat yang masih muda-muda sama seperti saya yang nggak punya keluhan kesehatan, hati-hati, berjaga-jaga lebih baik. Gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita pemirsa ya. Silakan hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ini penting sekali informasinya pemirsa bahwa dokter laser yang asli itu berkualitas, ya juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Ya, jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat apa? GoGo Mall, karena ini adalah tempat Anda bisa mendapatkan dokter laser yang asli. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ibu Dagmar, buat para praktisi kesehatan, Bang Faidon juga Mbak Preti, dan tentunya terima kasih buat Anda, pemirsa setia Go Healthy. Ya, silahkan kirimkan kritik dan saran Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Oke, kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya, cara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.